Halo semuanya, pada video kali ini saya akan melakukan install ulang Windows 10 dan ini adalah Windows 10 22H2 Pro yang saya custom sendiri untuk ISO-nya. Kemudian pada video kali ini saya tidak akan hanya untuk install ulang saja kan, tapi saya akan remove semua secure boot yang ada di laptop saya saat ini agar nantinya full secure bootnya terdelete, dan saya tidak ingin ada secure boot apapun yang masih aktif di laptop saya, terutama nantinya saat saya ingin dual boot dengan Linux. Nah, inilah beberapa tips dari saya jika kalian ingin melakukan full install ulang Windows dengan full remove secure boot dan juga TPM. Karena TPM di sini sering menjadi sebuah problem bagi kalian yang nantinya akan melakukan dual boot. Oke, kita akan langsung saja lanjut ke video tutorialnya. Nah, di sini seperti yang bisa kalian lihat saya sudah buat bootable drive, dan di sini adalah bootable drive Windows 10 Pro 22H2 custom ISO. Kemudian partition scheme yang akan saya gunakan adalah GPT ataupun UEFI settings untuk boot menunya. Nah, saya sudah buat dan ini sudah ready, jadi kita langsung saja restart dan masuk ke BIOS. Oke, kita restart dulu dan kita launch masuk ke BIOS. Oke, kita spam F2 di bagian sini karena ini adalah laptop Asus. Laptop Asus semuanya rata-rata menggunakan F2. Oke, di sini ada passwordnya. Saya akan hapus ataupun masuk dulu ke dalam sistemnya. Nah, di sini yang perlu kita lakukan sebenarnya adalah memberikan password terlebih dahulu, apalagi ini adalah laptop-laptop Asus. Jadi di sini jangan sampai kalian lupa untuk passwordnya. Nah, kemudian setelah kalian masuk di menu di sini, nah di sini seharusnya ada easy mode dan juga advanced mode di laptop Asus, terutama yang baru-baru di atas tahun 2017 kalau saya tidak salah. Itu semuanya adalah BIOS yang seperti ini tampilannya untuk Asus, dan untuk laptop-laptop kalian dengan tampilan yang lain mungkin akan sedikit berbeda untuk settingnya kan, tapi untuk Asus mostly akan sama di sini. Kalian bisa masuk dulu ke advanced mode, kemudian kalian masuk di tab security, kalian buat dulu administrator password di sini. Nah, setelah kalian buat administrator password di sini akan ada password status installed. Nah, setelah password status install di sini, kalian turun lagi ke bagian bawah. Di sini ada secure boot dan TPM sebenarnya. Nah, kalian enable dulu untuk secure boot dan almost all key-nya akan keluar di bagian setting dari Windows-nya di sini ataupun BIOS-nya. Nah, setelah masuk di bagian secure boot enable, kalian masuk ke bagian key management. Dan di bagian key management di sini include dengan secure boot dan juga TPM. Nah, TPM-nya ada di bagian variable secure boot di sini. Ini adalah TPM sebenarnya. Nah, yang perlu kita lakukan adalah kita reset to setup mode. Oke, seperti ini. Jadi key-nya semuanya akan menjadi 0 seperti yang bisa kalian lihat di sini. Nantinya key-nya akan menjadi 0, dan jika kalian install factory default-nya, sebenarnya ini akan kembali lagi ke yang tadi settingan defaultnya. Nah, saya ingin agar secure boot di sini dan juga TPM benar-benar 0. Jadi saya tidak ingin ada TPM ataupun secure boot aktif di laptop saya. Jadi kita akan reset to setup mode. Oke, di sini semuanya akan 0. Kemudian setelah selesai seperti ini, kita kembali yaitu di security and secure boot management. Kemudian kita disable. Ini cara yang bisa kita lakukan untuk delete all key yang ada di laptop kalian. Jadi TPM dan juga secure boot otomatis akan disable di sini nantinya. Kemudian kita back, kita masuk di save and exit, kita klik di save change. Oke, setelah save change untuk configuration-nya, jadi kita sudah melakukan saving terhadap config. Kemudian kita kembali ke easy mode lagi, dan di sini kita bisa pilih untuk boot menu. Nah, di sini kalian bisa lihat ada boot menu F8, kalian bisa klik boot menu. Kemudian kita akan gunakan flash disk kita untuk install ulang. Kita klik saja USB flash disknya. Nah, ini ada tampilan yang sedikit error seperti ini, itu tidak masalah. Yang penting kita bisa boot ke Windows yang akan kita inginkan nantinya dari flash disk, dan flash disk saya adalah SanDisk. Oke. Nah, di sini saya akan kecilkan untuk saturasi warnanya, jadi kalian bisa lihat di sini kita akan pilih di Indonesia untuk time and currency format. Kemudian kita klik next saja, dan di sini kita klik install now karena kita ingin install ulang dengan full reset TPM dan juga secure boot. Kenapa ini diperlukan? Oke, kita I don't have product key di sini, dan kita accept the license term, kemudian next.
kemudian kita klik di custom. Nah, kenapa ini diperlukan? Karena biasanya di beberapa OS baru, Windows ini biasanya menggunakan secure boot dan TPM untuk menyimpan key yang nantinya dia akan store ke Microsoft server. Nah, key ini terkadang mengganggu kita saat kita melakukan dual boot dengan OS lain, contohnya seperti Linux. Terkadang kita akan mendapatkan error adanya TPM ataupun yang lain, karena saya tadi sudah pernah merasakan saat dual boot dengan Fedora adanya error di sana, karena error di sini terlihat karena memang ada TPM yang aktif dan saya perlu hapus dulu key yang tadi yang sudah saya tunjukkan di BIOS. Itulah kenapa saya ingin melakukan full reset terhadap TPM dan juga secure boot di sini. Lanjut, di sini ada drive 0. Drive 0 ini adalah hard disk yang saya miliki, jadi saya tidak akan hapus untuk drive 0 ini. Kenapa? Karena ini adalah penyimpanan data-data saya. Kemudian drive 1 ini adalah NVMe SSD. Nah, di sini saya bisa delete dulu untuk yang di sini drive satunya. Saya bisa klik delete di sini untuk MSR reserve. Kemudian sebenarnya ini ada recovery juga, saya bisa delete juga untuk recovery, itu tidak masalah karena itu sistem dari Windows. Kemudian ada drive 1 di sini juga. Nah, ini yang 167 GB ini adalah tempat instalasi Windows saya, jadikan saya delete di sini. Oke, di sini kalian bisa lihat unallocated space. Kemudian di bagian bawah ini adalah tempat instalasi Fedora saya. Sebenarnya saya tidak ingin delete sekarang karena saat saya delete sekarang kemungkinan ada error yang akan terjadi ataupun nantinya saya akan ribet untuk partisi ulang untuk memberikan size kepada Linux yang ingin saya gunakan. Dan ini adalah 1 GB, saya sudah editing untuk AV file sistemnya agar menjadi lebih besar, jadi saya tidak akan delete. Saya akan klik format saja di sini untuk AV file system. Seperti ini, jadi kita sudah full AV file system dan kita klik new untuk yang partisi Windows-nya. Oke, setelah seperti ini akan membuat MSR reserve, kemudian primary, dan nantinya dia akan membuat partisi recovery sendiri. Oke, karena di sini sudah benar-benar bersih, untuk AV file system juga sudah kosong, sudah saya format. Jadi kita lanjut ke proses instalasinya, klik next saja di sini di size yang paling besar untuk Windows di sini. Kenapa saya memberikan size paling besar untuk Windows? Karena kemungkinan saya akan menggunakan Windows itu jauh lebih lama dan aplikasi-aplikasi yang ada di Windows yang akan saya gunakan nantinya itu jauh lebih banyak. Untuk di Linux mungkin saya akan hanya bermain satu game, yaitu PC Building Simulator, dan itu gamenya sekitar 40 gigaan, jadi cukup satu Fedora instalasi dan juga satu buah Steam instalasi nantinya untuk instalasi PC Building Simulatornya. Jadi itu cukup untuk saya bermain game di Fedora. Kenapa saya tidak bermain game di Windows? Karena driver yang akan saya gunakan di Windows nantinya adalah driver Studio, dan itu agar lebih support untuk Premiere ataupun DaVinci Resolve. Kemungkinan saya akan ingin ganti ke DaVinci Resolve nantinya. Jadi saya akan gunakan driver Studio dan itu sedikit di bawah untuk performance-nya dengan driver game. Jadi itu lebih optimal ke editing. Nah, untuk instalasi di sini karena memang USB yang saya gunakan adalah USB 3.0, jadi ini sangat cepat sekali. Hanya beberapa menit, mungkin 1 menit atau 2 menit kopinya sudah selesai. Oke, kita biarkan saja dia untuk restart sendiri dan masuk ke setupnya. Dan ini adalah Windows 22H2 terbaru yang sudah saya custom untuk ISO-nya. Tadi saya mengalami error saat melakukan dual boot dengan Fedora dan itu ada tulisan untuk TPM dan store key-nya itu tidak bisa digunakan untuk Fedora melakukan booting karena adanya TPM dan juga secure boot yang aktif. Jadi kalian perlu delete dulu secure boot dan juga key dari TPM yang sudah masuk ke laptop kalian, baru nantinya kalian bisa disable lagi secure boot. Oke, di sini masuk lagi ke proses instalasi. Jadi kita close, kita perlu change untuk boot ordernya. Harusnya ini otomatis, tapi saya tidak tahu kenapa ini tidak otomatis untuk terchange. Salah satu tidak enaknya di Asus di sini adalah boot priority di sini yang sudah kita hapus masih ada di sini. Jadi saya tidak tahu kenapa bug ini terjadi. Saat saya saya sudah hapus di advanced mode itu juga tidak bisa. Oke, kita ganti dulu di sini USB satunya di bagian boot advance ke Windows Boot Manager. Kemudian kita klik save change and exit agar dia bisa load langsung ke Windows tadi yang kita install. Oke, karena problem tadi saat saya menggunakan Fedora dengan Windows
yang perlu saya hapus untuk key dari TPM di sini. Jadi saya memutuskan untuk install ulang saja dengan reset full TPM dan juga secure bootnya. Saya tidak ingin ada secure boot aktif di laptop saya sendiri saat ini karena memang saya sebenarnya cukup tidak suka dengan adanya secure boot dan TPM, terutama di Windows 11 yang requirement-nya ada TPM dan juga secure boot. Itu sangat menyusahkan kita jika kita ingin menggunakan OS lain. Itulah kenapa alasan saya full reset TPM dan juga secure boot yang ada di laptop saya saat ini dan saya install ulang untuk Windows. Oke, di sini untuk tips dari saya tadi sudah ada dan kalian bisa scroll back lagi ke belakang videonya untuk cara kalian hapus TPM dan juga secure boot yang ada di laptop kalian, terutama ini untuk laptop Asus. Untuk laptop yang lain karena saya belum ada laptopnya untuk dites, jadi saya tidak bisa memberikan contoh tentang hal itu. Terutama untuk laptop Acer yang UI-nya masih UI lama, saya tidak tahu settingsnya bagaimana untuk dia reset TPM dan juga reset secure bootnya. Jadi kemungkinan saat nantinya ada laptop yang bisa saya tes, saya akan melakukan hal itu. Kan tapi untuk saat ini saya tidak ada laptop yang bisa dites untuk full reset instalasi di sini. Oke, kita tunggu sebentar di sini, just a moment, dan kita akan setup Windows-nya di sini. Oke, di sini sudah selesai. Kita lanjut saja. Kita gunakan region Indonesia yes di sini. Kemudian English US untuk keyboard, layout secondnya kita skip. Oke, ini ada network dan di sini kita biasanya akan dipaksa untuk masuk dengan akun Microsoft dan saya sangat tidak suka dengan hal itu. Agar kita tidak dipaksa untuk menggunakan akun Microsoft, kita pilih di sini bisa sebenarnya menggunakan I don't have internet dan juga kalian bisa masukkan local account. Akan tapi karena ini kalau saya tidak salah adalah Windows 10 Custom ISO, jadi kita tidak dipaksa untuk menggunakan Microsoft account. Oke, just a moment. Ini akan kembali lagi dan kita akan langsung restart ke sini karena ada di bagian Rufus dan juga Custom ISO-nya yang saya disable untuk login otomatisnya. Seperti ini, enter password saya kosongin dulu. Nantinya saat sudah masuk baru saya akan gunakan passwordnya. Oke, full disable all. Klik accept saja di sini. That's it. Ini sudah high dan sebentar lagi ini akan masuk ke desktop. Tulisan di sini it is might take several minutes. Jika kalian menggunakan SSD mungkin akan terjadi. Tapi jika kalian menggunakan hard disk kemungkinan this may take several hour. Jadi jika kalian memang ingin menggunakan Windows 10, saya sangat menyarankan kalian agar kalian menggunakan SSD. Kenapa? Karena load dan juga file-file yang ada di Windows 10 ini sebenarnya cukup banyak sekali. Jadi jika kalian masih menggunakan hard disk, loadingnya di sini akan sangat lama sekali. Oke, kita tunggu sebentar di sini untuk proses loadingnya. That's it, ini sudah selesai untuk proses instalasi. Dan ini langsung connect untuk internet saya memang karena saya gunakan LAN, akan tapi di sini tidak banyak untuk ads yang ada di sini. Jadi saya masih bisa hapus di sini secara manual dan juga saya akan proses instalasi dulu. Oke, di sini Task Manager untuk Windows 10 22H2. Seperti yang bisa kalian lihat, proses count-nya ada di 113 di sini dengan memory usage 1,9. Akan tapi ini full driver belum terinstall. Dan untuk versi di sini saya akan masuk dulu di bagian sini di about. Kalian bisa lihat ini adalah Windows 10 22H2 Custom ISO dan juga ini adalah Task Manager ataupun sistem resource yang kita gunakan saat ini. Dengan hanya membuka dua hal ini, kalian bisa lihat bahwa ini RAM-nya di 2,1 GB, kemudian proses count ada di 132 proses count. Jadi saya akan lanjutkan ke install semua aplikasi, kemudian nantinya saya akan lanjut juga untuk di load dan kita akan lihat berapa nanti proses count-nya dan juga RAM yang digunakan. Oke, that's it. Ini adalah sistem kita setelah selesai instalasi semua aplikasi, kemudian driver dan juga lanjut untuk di load lagi. Seperti yang bisa kalian lihat bahwa ini masih Windows 10 Pro versi 22H2 yang tadi kita instalasi. Kan tapi di sini untuk proses count-nya ini turun dari 132 ke 116 proses. Akan tapi di sini yang naik adalah RAM-nya. RAM-nya sekarang idle-nya ada di 3 GB. Itu naik sekitar 0,9 sampai 1 GB daripada sebelum kita instalasi driver dan juga yang lainnya. Kenapa hal ini naik? Itu disebabkan salah satunya adalah driver Nvidia. Nvidia di sini saya install memang drivernya dengan
langsung menggunakan Nvidia GeForce Experience, karena saya biasanya akan update untuk driver Nvidia dari GeForce Experience. Kemudian ada juga Logitech G Hub di sini yang saya pakai untuk mouse saya sendiri, dan ini settingannya saya butuh untuk Logitech G Hub karena nantinya akan ada makro setting yang bisa saya set ke DaVinci ataupun Adobe Premiere Pro. Jadi saya butuhkan hal ini. Kemudian ada juga IDM yang saya auto launch. IDM ini untuk Brave browser yang saya gunakan. Kemudian di sini ada juga ROG Gaming Center untuk setting fan dari laptop yang saya gunakan di sini. Oke, di sini ini adalah untuk ROG Gaming Centernya. Saya bisa set untuk fan di sini, jadi dia auto run juga untuk ROG Gaming Center. Kemudian saya aktifkan juga untuk Hyper-V dan juga Intel Extreme Tuning Utility di sini. Ini aktif otomatis. Untuk Intel Extreme Tuning Utility ini aktif secara otomatis, dan juga ROG Gaming Center juga akan aktif secara otomatis. Nah, meskipun kita di bloat, kenapa RAM usage ini naik? Karena memang saya menyalakan beberapa fitur lagi yang baru di Windows yang saya gunakan. Kemudian juga ada startup apps yang auto launch juga. Untuk keyboard saya tidak install untuk drivernya untuk saat ini. Yang saya gunakan yaitu TUF Gaming K3, harusnya saya install, akan tapi karena mode lighting dan juga makronya saya jarang pakai untuk di keyboard, jadi saya tidak terlalu butuh untuk hal itu. Ya, mungkin cukup sekian video dari saya tentang bagaimana cara kita untuk install ulang Windows 10 ataupun Windows 11 di laptop Asus. Dan ini caranya bisa kalian gunakan juga di laptop lain, di laptop apapun. Akan tapi di sini juga saya tambahkan untuk erase all dari secure boot dan juga TPM atau Trusted Platform Module. Nah, Trusted Platform Module di sini biasanya dengan secure boot ini akan mengganggu kita untuk proses dual boot, yaitu biasanya Windows dengan Linux ataupun yang lainnya, karena basically bawaan TPM dari Microsoft ini sangat-sangat mengganggu untuk dual booting. Terutama itu biasanya ada di Fedora. Jika kalian baru pertama instalasi Fedora, akan ada problem terhadap TPM dan juga key yang tidak terstore otomatis ataupun tidak diberikan otomatis kepada Fedoranya. Oke, cukup sekian video dari saya. Jika ada yang ingin kalian tanyakan tentang instalasi clean dan reset secure boot dan juga TPM yang ada di Windows 10 ataupun Windows 11 di laptop apapun, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. I hope you enjoy it. Thanks for watching and enjoy your day. See you next time.